Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Oktober 2025 ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke? Baik ya Aries, langsung saja kita mulai. Ini dia set. Nah, di situ ada energi dari Five of Swords ya. Berikut ada energi dari Ten of Pentacles, kemudian ada Two of Cup reverse, kemudian ada energi dari Two of Swords reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Nine of Cups reverse gitu ya. Nah, apa ini kamu bikin ini sama anak orang? Kenapa kamu gitu ya? Mungkin kamu kayak bikin dia malu nih ya. Nampaknya kamu bikin dia malu dengan oh iya nih, kamu bikin dia malu, kamu bikin dia kayak ngerasa dia semacam ya tersakiti lah gitu ya. Dia merasa dia semacam kecewa gitu loh ya. Jadi yang kayak ada omongannya kamu, itu tuh bukan omongan yang ingin dia dengar gitu ya. Jadi kayak kamu mematahkan semangatnya dia gitu ya. Semacam kayak kamu itu tuh mau ngebatasin dirinya kamu dari dirinya dia. Kamu mengaburkan ya imajinasinya dia, gambaran tentang masa depan antara dia dengan dirimu gitu loh. Dengan sebegitu mudahnya kamu kayak dia anggap mengambiarkan itu semua gitu ya. Tadinya kan dia udah melamun nih bahwa tahun depan kalian bakal married misalnya ya, bahwa kamu ini tuh cinta banget sama dia, sayang banget sama dia, bahwa pilihan-pilihan hidupnya kamu itu tuh lebih condong mengarah kepada mempertimbangkan tentang hubungan kalian, tentang dirinya gitu ya. Dia sudah yakin betul gitu loh bahwa kamu adalah the one-nya dia, bahwa kamu adalah tulang rusuknya dia, bahwa kamu adalah partner hidupnya dia gitu ya. Jadi kayak bisa-bisa memang seseorang ini tuh merasa dia sempat gede rasa gitu lah sama kamu gitu ya. Tapi ya setelah beberapa waktu yang lalu ada sesuatu yang kamu lakukan, ada sesuatu yang kamu omongkan gitu ya. Itu tadi kata Mari, akhirnya kamu kayak kamu membuyarkan prediksi-prediksinya dia di masa depan, rencana-rencananya dia di masa depan, prasangka-prasangkanya dia saat ini kepada dirimu. Jadi kayak waduh, bisa dia ngerasa dia bertepuk sebelah tangan ini gitu ya. Yang kayak sangkanya aku Aries ini tuh cinta mati sama aku. Wah, ternyata tidak ya. Sangkanya aku Aries ini mau ini melamar aku atau dilamar oleh aku. Wah, ternyata tidak gitu ya. Nah, di sana, wah sangkanya aku ini adalah pasangan seumur hidupnya aku. Wah, ternyata kata Aries, aku dengar kemarin dia ngomong, ternyata ya dia tidak memilih aku gitu ya. Nah, jadi tuh kalau Mari nampak atas apa yang dia rasakan tentang kamu, efek dari omongan kamu tadi atau tindakannya kamu tadi, ini pasti akan dia tunjukin ini ke kamu ya. Pasti akan dia tunjukin. Jadi yang itu tadi ya, contoh satu aja Mari ambil kan, ketika dia sangka kamu tuh cinta mati sama dia, nggak taunya mungkin kamu ceritain tentang wanita lain atau pria lain gitu ya. Waduh gitu ya, ngilu hatinya dia, ngilu. Waduh ada sangka-sangkanya aku cintanya Aries untuk aku gitu ya, ternyata dia ngomongin tentang mantannya, tentang wanita yang dia temuin di stasiun misalnya gitu kan. Tentang laki-laki yang kok kayaknya ketika dia ceritain laki-laki itu wajahnya berseri-seri, berarti nggak ada cinta ke aku ini. Patah hati di situ, ngilu hati dia ya. Nah akhirnya karena dia merasa oh iya aku nggak dicinta nih, udah aku menjauh aja dari Aries gitu nanti dia sikapnya ya. Wah ternyata Aries ini menceritakan masa depannya dia, kok kayaknya nggak ada aku ya di cerita masa depan itu.
berarti dia mau ninggalin aku nih. Ya udahlah, sebelum dia ninggalin aku aja deh yang membuang diriku sendiri dari hidupnya Aries. Kayak gitu ya. Bisa dia langsung memilih untuk diem sama kamu. Bahkan beberapa boleh nih ya, untuk penutup bulan Oktober ini tuh bisa dia kayak jadinya ngeblokir kamu. Gitu loh. Tapi apapun ekspresi dari perasaannya dia, mari lihat kamu semacam yang kayak nggak peduli gitu ya. Kamu bisa semacam yang masa bodoh, atau boleh-boleh kamu yang nggak ngeh aja gitu loh. Kamu nggak ngeh aja, sangka-sangkanya kamu oh ya lagi kambuh tuh, moodnya dia lagi nggak bagus misalnya kayak gitu kan. Tapi ya itu, kamu sedang mempengaruhi dirinya. Ya, kamu sedang memberikan dampak kepada mental, emosional bagi si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Sangkanya kamu tulus, enggak taunya kamu modus ya. Itu juga bisa ya. Tapi ya kalau mari lihat memang kok kayaknya ada ya dengan kesengajaan dari kamu ya. Jadi bukannya apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan itu kan, itu bukannya di luar dari kesadarannya kamu, tidak. Tapi memang nampaknya ini tuh kamu konsep. Ini memang sudah kamu pikirkan. Gitu loh. Ya, jadi sebelum ngomong sudah mungkin kamu renungkan seharian ya, atau sudah beberapa hari gitu ya. Sebelum kamu mengambil tindakan sesuatu, ya itu tuh sudah kamu pertimbangkan gitu ya, apa dampak baik buruknya. Dan kamu beneran tahu nih bahwa yang kamu lakukan ini tuh adalah membuat dia bisa merasakan kecewa, sakit hati, sedih gitu ya. Kamu udah tahu betul. Dan jangan-jangan memang ke situ targetnya kamu. Memang kamu mau nyentil dia, kamu mau membuat dia gamang goyang gitu ya. Memang sengaja kalau mari nampak di sini. Itu loh ya. Karena kalau dilihat kamu bisa aja yang kayak gini, sesungguhnya kamu bukannya dalam rangka mau niatan meninggalkan dia ya. Tapi bisa-bisa kamu kayak ketika menjalani relationship ini, kamu nggak ngeh bukan nggak ngeh ya, tapi kamu kayak masih belum tahu nih orang ini mau ngapain sih sama kamu gitu ya. Orang ini tuh maksudnya dia itu tuh membangun hubungan ini mau seperti apa gitu ya, mau kayak gimana gitu. Nah, boleh-boleh yang kamu lakukan adalah pancingan bagi dia gitu loh. Kalau hanya dia sekedar menginginkan kamu ada dalam hidupnya dia, tapi tidak sebaliknya dia ada dalam hidupnya kamu, berfungsi dengan baik dalam hidupnya kamu, ya kamu mana mau kan gitu. Ya kamu ya enggak berkenan gitu loh. Maunya kamu ya dalam hubungan kalian berdua ini terjadi hukum simbiosis mutualisme gitu ya. Saling di situ loh. Simbiosis mutualisme itu tuh memang dia kayak arah transaksi gitu ya. Tapi transaksinya ini tuh adil gitu loh. Saling di sana, bareng-bareng, sama-sama. Gitu loh. Ya, jangan kamunya aja yang katakan kamu yang ber-effort sementara si dianya tidak gitu ya. Jangan gitu loh. Kalau dengan kamu, ya kamu juga harus diprioritasin gitu loh. Ya, nggak peduli keterbatasannya dia seperti apa. Harusnya keterbatasannya dia itu tuh ya dia lampaui kalau dia ingin bersama dengan kamu. Gitu kan? Tapi kalau dia hanya kayak mau tadi seperti bahasanya Mari, dia mau sekedar kamu ada dalam hidupnya dia, kamu yang berkontribusi dalam hidupnya dia, sorry bos, kan gitu kamunya kan? Nah, di situ. Jadi ini boleh menjadi sebuah triknya kamu untuk nge-trigger si dia. Gitu loh ya. Kamu bukan kayak cewek murahan, cowok gampangan misalnya gitu ya. Karena boleh-boleh kamu menganggap dirimu itu tuh agaknya turun martabatnya ya. Kamu menganggap bahwa kamu bisa dia perlakukan seperti martabatnya kamu itu tuh turun gitu ya. Padahal kamu tahu ya value dirinya kamu ya besar, tinggi gitu kan. Jadi nggak bisa nih kalau dia mau main-main sepele aja sama kamu, nggak bisa
Di situ loh, kamu nggak bakalan terima itu ya. Jadi pasti ada yang mengusik dirinya kamu kan, makanya kamu berlaku demikian. Ada pikirannya kamu yang cenderung menganggap dia negatif. Ada dampak dari dirinya ya yang membuat kamu bisa punya perasaan negatif. Jadi mungkin kamu kayak ngerasa ya kamu sering dibiarin nganggur gitu ya. Malam minggu dia nggak ngapel misalnya. Sehari-hari dia yang nggak sering ngechatting kamu, nelfon kamu gitu ya. Dia ya pulang ke rumah tetapi dia tidak ngajak kamu ngobrol. Dia nggak sharing dirinya dia sibuk aja gitu ya. Dia sibuk nonton kah, ngopi kah, baca koran kah, lihat tok kah misalnya gitu ya. Jadi nggak ada bercengkrama antara kalian berdua. Ya kamu ya nggak mau kayak gitu kan. Kamu nggak mau, walaupun kamu misalnya sudah menjadi seorang suami atau seorang istri, tapi ya bukan hanya kayak status aja kamu adalah istri atau suaminya dia. Ya kamu mau ada aktivitas gitu loh, ada aktivitas layaknya seorang suami istri, ya kan? Ya saling berpeluk mesra, hangat gitu ya. Dia ucapin bahwa dia masih cinta kamu, dia sayang sama kamu, dia peduli sama kamu gitu ya. Dia nggak ngebiarin kamunya repot sendiri di rumah gitu ya. Kalian sharing tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab. Kan maunya kamu seperti itu. Kalau kemudian hubungan ini hanya menjadi beban tambahan dalam hidupnya kamu, ya kamu nggak mau. Dan bisa-bisa ya kamu sudah merasakan beban itu tuh sudah ada. Gitu ya. Dan kamu ingin dia paham bahwa kamu punya beban nih. Dan dia harus care. Dan dia harus peduli gitu kan. Dengan bebannya kamu ini. Dan dia kamu harapkan bertanggung jawab. Untuk meringankan bebannya kamu gitu loh. Ya. Jadi misalnya kamu terbebani kepastian. Ya udah dia ngomong loh. Pasti-pastinya hubungan kalian ini tuh kayak gimana. Gitu ya. Misalnya kamu punya beban. Bahwa si dianya ini tuh semacam membuat kamu merasa kesepian. Ya, dia ngerti, maunya dia tahu gitu. Dan dia melakukan sesuatu untuk jangan lagi membiarkan kamu jatuh dalam kondisi kesepian. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tuh kayak balas-balesan ini ceritanya. Gitu loh. Energi saling merespon jadinya ya kalau Maria nampak. Bukannya kamu kepengen cari perkara sesungguhnya dengan dia gitu ya. Tapi inilah caranya menurut kamu untuk membuat si seseorang ini tuh ngeh di sana loh. Ya. Jadi kayak bisa kamu jadi agak tega. Kayak kata Maria tadi, kamu masa bodoh. Akhirnya kalau dia itu tuh tersakiti hatinya, kecewa dia, sedih dia. Ya, memang itu maunya kamu. Supaya kayak nyentil dia. Dia disayang-sayang, dia nggak paham. Ya, pakai acara lembut-lembut, dia nggak ngerti. Gitu loh. Jadi ya, maksudnya kamu main keras sekalian. Gitu ya. Jadi nggak yang pakai basa-basi lagi. Langsung straight to the point tanpa tedeng aling-aling. Gitu ya. Jadi kamu bisa aja yang kayak bikin dia cemburu gitu kan dengan sengaja kan. Entah itu dengan cara kamu pura-puranya berpenampilan cantik, berpenampilan ganteng. Untuk bikin dia penasaran, mau kemana kamu nih? Cantik-cantik, ganteng-ganteng misalnya. Gitu kan. Bisa kamu manas-manasi dia gitu loh. Pokoknya lagi tidak bersikap nice kamu. Ya, ke si pasangannya kamu ini. Gitu. Tapi menurut kamu inilah jalan satu-satunya biar bikin dia mengerti gitu ya. Dan ini sebenarnya bentuk dari keinginannya kamu ya untuk mempertahankan relationship-nya kalian. Itu loh. Dia macam gini ya, kayak istilah-istilah pendidikan zaman VOC. Di hukuman bentuk dari kasih sayang. Nah, gitu loh ya. Hukuman bentuk dari pukulan, kekerasan, bentuk dari tindakan mengarahkan. Gitu, lagi pakai gaya VOC dirimu ya Aries ya. Kayak gitu.
Mm-mm. Tapi ada tujuan baik di baliknya, di balik dari tindakan kamu, gitu ya. Tujuan baik menurut kamu nih loh ya, tentu saja ya. Di sana. Hanya saja seseorang ini tuh bisa-bisa ya dia nggak mengerti, dia nggak ngerti. Justru kalau kamu panas-panasin dia, jadi kecil hati dianya, kecil hati. Wah, Aries ini udah kasar sama aku, gitu ya. Berarti dia tuh nggak mau sayang sama aku. Ya udah deh, aku jauhin dirinya aku aja, gitu dia. Jadinya itu loh, nggak ngerti dia maksudnya kamu itu tuh apa. Itu misalnya kamu pura-pura menggambarkan, udahlah aku tahun depan ngambil studi lagi lah ke Jerman. Waduh, berarti aku mau ditinggal ke Jerman ini sama Aries. Alah, berarti dia nggak mementingkan masa depan kami ya. Nanti dia di Jerman ketemu dia sama cowok-cowok bule, cewek-cewek bule, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tinggal aku ini gitu ya. Waduh, berarti nanti gelarnya Aries makin banyak nih nanti, gelar pendidikannya makin banyak. Nah sementara aku kan tamat SMA, berarti dia tuh mau cari minimal yang gelar profesor ini. Sementara awak cuman punya ijazah SMA kan gitu ya. Wih, berarti aku dibuang ini. Wah, kecil hati. Udahlah aku jauhin aja lah diriku, gitu jadinya si dia, gitu ya. Atau dia bisa nih jadinya marah. Antara dua ini ya, dia merasa dia dilepaskan oleh kamu, tidak dipilih oleh kamu, gitu ya, tidak diperdulikan oleh kamu, maka dia membantu kamu untuk membebaskan dirimu dari dia, gitu ya. Atau dia bisa aja nanti di situ tuh kayak ngerasa kamu menekan dia, kamu kayak cari perkara sama dia, gitu ya. Dan akhirnya di sana dia itu tuh bereaksi dengan cara marah sama kamu. Bisa ini, bisa ya. Terutama kalau pasangan kamu ini tuh datang dari elemen api sama elemen udara ya. Nah itu kan mereka energi maskulin kan. Maskulin tahulah sistem maskulin, gitu kan. Lu tantang gua hajar gitu loh. Nah di sana bisa aja dia, apa sih kamu ini mikirnya, gitu kan. Bisa dia, kenapa sih sikapnya kamu begitu, itu boleh dia di sana. Nggak yang dia memuju, merayu gitu ya, tidak. Jadi kayak ternyata responnya dia bisa respon yang belum ke arah yang kamu harapkan, gitu ya, belum. Tentu kan kamu pengen dipujuk, dirayu gitu ya, bahkan dia berubah sesuai dengan hendaknya kamu, gitu. Tapi ya dia justru memilih untuk bereaksi dengan keras atau dia memilih untuk mundur. Ya pokoknya dia ya belum sesuai dengan maunya kamu kayak gimana, gitu loh. Ya. Jadi kayak beban yang kamu rasakan misalnya ya, gara-gara kurang banget nih uang dari dia gitu ya. Sementara dia adalah satu-satunya penghasil pembackup finansial di rumah tangga kalian misalnya ya. Nah, jadi kamu bersikap gitu ya. Kamu bersikap kayak biar dia ngerti nih uang belanja dari dia kurang gitu ya. Aku nggak masak hari ini gitu loh. Biar dia tahu uangnya itu tuh udah habis. Nah, ketika kamu nggak masak, itu tadi dua pemikirannya dia. Salah satu pemikirannya dia di antara dua hal ini. Antara dia pikir, wah kamu nggak peduli sama kebutuhan perutnya dia, gitu ya. Ya udah, akhirnya dia itu tuh ya menganggap kamu tuh udah nggak care lagi, gitu ya. Atau dia bisa marah, kok tugas tanggung jawabnya kamu tuh nggak bener kamu jalankan. Bisa dia ngamuk-ngamuk nanti sama kamu, gitu loh, ya. Jadi mungkin kalau dengan si pasangannya kamu ini ngomong, mendingan kamu ngomong aja dah. Daripada kamu bersikap ngomong yang tegas, gitu ya. Mendingan kamu ngomong tegas, tapi tentu tetap ya dengan cara
yang apa ya namanya, yang elegan lah ya, kata Mari di situ ya, yang elegan, bukan yang ngomong pakai acara ngamuk-ngamuk marah-marah gitu loh. Tegas, jelas, nggak usah bertele-tele gitu ya. Beb, ini tuh kalau uang dari kamu hanya 30 juta satu bulan, kurang Beb. Sebab gini loh, lihat ya, kreditan mobilnya kita berapa sekian kan. Nah terus misalnya biaya anak-anak, uang sekolah aja, ini loh anakmu aja ini sekolah di sekolah internasional gitu kan. Nah sekian belas juta nih satu orang, nih kali 3, ya kan nggak cukup Beb. Nah gitulah, nggak cukup di sana. Jadi daripada kamu kemudian beraksi dengan harapan aksinya kamu itu tuh bisa ditangkap dengan baik sama dia, apa sih maksudnya aksi kamu, ya ternyata ya itu masih sebuah sikap yang keliru gitu ya, hanya kayak nambah-nambahin problem ternyata Aries gitu. Jadi kalau Mari boleh saran, mendingan ya ngomong terbuka ya kepada si dia gitu. Kalau misalnya kamu kayak ngerasa dia selama ini tuh ingin kamu ada, tapi dia tidak memberikan status ke kamu misalnya, itu yang menjadi problemnya kamu kepada si dia gitu kan ya. Daripada kamu pura-pura menjauhkan dirinya kamu, mendingan kamu ya bilang gitu loh, bilang ke dia apa sih yang membuat kamu itu tuh jadi gundah gulana, apa yang membuat kamu merasa terhina, apa yang membuat kamu merasa gitu-gitu. Sampaikan problem kamu di sana ya. Tapi jangan pakai ngancem-ngancem. Ya udah Beb, kalau kamu nggak mau sama aku, ya udah kamu terang-terang aja nih ngomong. Jangan kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita ngomong seperti itu tuh dianggap oleh orang seperti kita sedang memprovokasi gitu loh ya. Kembangkan skillnya kamu dalam komunikasi. Kadang-kadang memang banyak ya kita orang Indonesia, terutama ya orang Asia, dalam hal di sini tuh orang Indonesia, kadang-kadang kita itu tuh nggak diajar ya. Kita itu kadang-kadang nggak tahu kita menyampaikan dengan baik dan benar apa yang menjadi perasaan kita, apa yang menjadi pikiran kita gitu loh. Nggak ada pengajaran ke sana, karena kita itu tuh disuruh tuh biasanya udahlah, lego aja, ikhlas terima, terutama cewek ya, diem, kita dipaksa diem gitu ya. Jadi akhirnya kemampuan ngomongnya kita itu tuh kurang baik gitu loh ya. Sementara dalam interaksi sosial manusia itu tuh jembatannya adalah omongan gitu ya. Makanya jadi banyak konflik, jadi banyak perasaan tertekan, stres ya orang Indonesia ini ya. Banyak beban jadinya hidup ini, karena mau untuk mengekspresikan beban ini tuh tidak dalam bentuk kata-kata, sehingga bisa ya terpendam ataupun nambah masalah jadinya gitu loh ya di sana. Jadi itulah ya gambarannya, bahwa harapannya kamu bisa mengarahkan relationship-nya kalian ke tujuan yang kamu hendaki, ke maksud yang kamu maui. Tapi di sini tuh masih salah ya atau masih belum tepat, masih meleset. Jangan bilang salah, masih meleset ternyata respon dari si ayang bebeknya kamu gitu. Dan ketika kamu melihat responnya dia meleset, kamu bisa nih makin sebel ya ngelihat si ayangnya kamu gitu. Oke? Baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini Aries hadir energi dari Libra, Gemini, Aquarius, berikut energi dari Virgo, hadir energi dari Sagittarius,
masuk energi dari Pisces, Cancer, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.